yakni yang pertama, bagaimana kisah dari Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kedua, bagaimana hikmah daripada peringatan atau daripada hari raya Idul Adha. Dan yang ketiga adalah peringatan hari raya Idul Adha, mengapa orang menyebutnya dengan Lebaran Haji. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bercerita tentang kisah beliau berarti kita berbicara tentang sebuah keluarga yang soleh, keluarga yang ahli dalam berkorban, keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, Mekah yang dahulu gersang, tidak ada tanda-tanda kehidupan atas berkah, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar waktu itu mencari air, lari dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali, kemudian keluarlah air yang dinamakan air Zam-Zam. Dan hari ini keberkahan-keberkahan telah nampak kita saksikan. Hari ini di kota Mekah menjadi kota yang ramai, yang dikunjungi oleh umat Islam seluruh dunia, yang mana di situ terdapat banyak keberkahan, buah-buahan terdapat di sana walaupun tidak ada yang menanam. Ini adalah keberkahan yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua melalui pengorbanan daripada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita terbayang, pernahkah kita terpikir dalam hati kita ketika kita meminum air Zam-Zam, begitu lahapnya? Sesungguhnya kita telah meminum air mata datuk nenek moyang kita, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya kita sedang meminum keringat kepedihan hati beliau. Kita sedang meminum air mata pengorbanan beliau. Hadirin ikhwan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah tidak terbetik dalam hati kita ketika kita sedang meminum air Zam-Zam, bahkan membasuh muka kita dengan air Zam-Zam, bahwa sesungguhnya ketika itu kita sedang meminum air mata Hajar alaihissalam, sedang meminum air mata bayi Ismail alaihissalam, sedang meminum keringat kepedihan, keringat pengorbanan mereka untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Siapakah yang lebih baik agamanya? Siapakah yang lebih sempurna akidahnya? Siapakah yang sempurna agamanya melebihi orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka beramal soleh, berbuat ihsan, dan mengikuti jalan kehidupan Ibrahim yang lurus, yakni pengorbanan. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dengan sebab pengorbanan demi pengorbanan, Allah telah mengangkat Ibrahim sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Hadirin ikhwan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, 13 tahun atau kurang lebih 17 tahun tidak bertemu dengan anak dan istri mereka. Ketika kembali, bukan membawa baju baru, bukan membawa pakaian baru, bukan membawa sandal atau sepatu baru, bukan membawa buah-buahan, tetapi yang dibawa adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala lagi, untuk menyembelih anak yang dicintainya.
Allahu Akbar. Ibrahim datang kepada anaknya. Ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Diajaknya anak yang dicintai yang telah ditinggalkannya selama 13 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah Allah Subhanahu wa taala disuruh sembelih. Dibawa anaknya ke Mina, diberi pakaian terbaik, dihias dengan sebaik-baiknya. Wahai anakku, tadi malam ayah bermimpi melihat bahwa Allah memerintahkan ayah menyembelih kamu. Fanzur madza tara. Lihat bagaimana pandanganmu, wahai anakku. Spontan keluar daripada Ismail yang ketika itu masih remaja. Ya abati, af'al ma tu'mar. Wahai ayahku, cepat segera tunaikan perintah Allah. Jangan sampai ayah terlambat untuk menunaikan perintah Allah. Jangan sampai ayah terlambat untuk menunaikan perintah ini. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan melihat ananda termasuk orang yang bersabar dengan ketetapan Allah. Allahu Akbar. Ismail berkata, wahai ayahku, sebelum penyembelihan ini aku berwasiat kepada ayah, ikatlah kedua tanganku, ikatlah kedua belah kakiku, tajamkanlah pedangmu, jangan sampai darahku memercik ke bajumu, sehingga berkuranglah pahalaku. Wahai ayahku, berikan pakaianku kepada ibuku sebagai kenang-kenangan dari ananda untuk ibuku. Katakan kepada ibuku, sabarlah, karena ini memang perintah Allah. Allahu Akbar. Ayahku, palingkanlah wajahku ke tanah, agar engkau tidak memandang wajahku pada saat penyembelihan, supaya tidak menyebabkan engkau lemah dalam menunaikan perintah Allah ini. Berteriak, hadirin sekalian. Berteriak Ibrahim, sebaik-baik penolongku, sebaik-baik pembantuku, engkau wahai anakku, di dalam menyempurnakan perintah Allah. Engkaulah penolongku wahai anakku, di dalam menunaikan semua kehendak Allah. Ibrahim mengikat kedua tangan Ismail sambil menangis. Sang anak pun menangis. Ibrahim mengikat kedua kaki Ismail sambil menangis. Ismail pun menangis, menatap wajah ayahnya. Tetapi ini perintah Allah. Ketika Ibrahim mulai meletakkan pedangnya di atas leher anaknya, ketika itu hadirin ikhwan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh malaikat di langit dan di bumi takjub. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala katakan, angkat wajah kalian. Ini bukan saatnya bersujud. Unzuru ila abdi. Tataplah hambaku. Lihatlah bagaimana ia menebaskan pedangnya di leher anaknya. Lihatlah. Padahal dulu ketika aku berkata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, akan aku jadikan manusia di bumi sebagai khalifah. Ketika itu kalian berkata, ataj'alu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa engkau ciptakan manusia wahai Allah sebagai khalifah? Mereka hanya menampakkan, mereka hanya menumpahkan darah, dan mereka hanya membuat kerusakan di muka bumi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa tidak kami saja yang menjadi khalifah? Bukankah kami senantiasa bertasbih kepadamu? Lihatlah wahai para malaikat, lihatlah hambaku yang dulu kamu merasa keberatan ketika aku hendak menciptakan mereka. Allahu Akbar. Ketika Ibrahim sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Ismail juga sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu
Ketika itu hadirin ikhwan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Cukup wahai Ibrahim, cukup. Engkau telah sukses wahai Ibrahim. Kami gantikan dengan sembelihan yang agung." Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk mengambil kibas dari surga yang dulu pernah dikorbankan oleh salah seorang anak dari Nabiullah Adam alaihissalam, bukan ditenteng, bukan diseret, tetapi dipikul di atas pundak-pundaknya, menunjukkan keagungan ibadah ini. Ketika itu, karena takjubnya Jibril alaihissalam, beliau berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Ibrahim menyahut, "La ilaha illallah, Allahu Akbar." Ismail pula menyambut, "Allahu Akbar, walillahil hamd." Betul-betul takbirnya orang yang berkorban, hadirin. Takbir orang yang berkorban, bukan hanya sekedar suara yang tinggi, bukan hanya dengan suara yang lembut, bukan hanya mengedepankan kemerduan suara, tetapi mengedepankan pengorbanan. Hadirin ikhwan akhwat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takbir yang benar-benar keluar dari lisan orang yang telah berkorban hidupnya untuk agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi ketinggianku, demi keperkasaanku, sekiranya seluruh para malaikat memikul sembelihan kurban di atas tengkuk-tengkuknya, mereka seluruh malaikat itu tidak ada apa-apanya," kata Allah, dibandingkan sepatah kata jawaban Ismail alaihissalam, "Ya abati, af'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, cepat segerakan perintah Allah. Jangan sampai engkau terlambat untuk menunaikan perintah Allah. Jangan sampai ayah terlambat untuk menunaikan perintah Allah ini. Insya Allah ayah akan melihat Anda termasuk orang-orang yang bersabar atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwan akhwat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah daripada kisah tersebut, yang mana dari ketulusan Ibrahim, ketaatan Ibrahim, taatan Ismail, ketulusan dan pengorbanan keluarga mereka, daripada Idul Adha, peringatan atau hari raya Idul Adha, yakni adalah peringatan tentang birrul walidain, bakti seorang anak terhadap orang tua. Bakti seorang anak terhadap orang tua. Hari ini, apakah kita sudah menunaikan permintaan daripada orang tua? Ismail alaihissalam ditinggal 13 tahun. Kemudian dia diminta oleh ayahnya untuk disembelih. Maka dia dengan rela bersedia untuk memenuhi permintaan daripada Ismail. Apabila terjadi pada saat ini seorang anak ditinggalkan oleh orang tua, kemudian meminta bermacam-macam ketika ketemu, mungkin yang terjadi adalah anak akan marah kepada orang tua karena dianggap tidak bertanggung jawab dan lain sebagainya. Padahal sabda Nabi SAW, "Anta wa maluka li abik." Anta dirimu, anta yaitu meliputi diri, fisik, kemudian rohani. Wa maluka, sesuatu yang di luar daripada fisik kita, milik kita, fisik kita, yaitu milik kita seperti harta yang melekat. Ini adalah kepunyaan orang tua kita. Maka dari kisah tersebut, ketika Nabi Ismail memenuhi daripada permintaan orang tua untuk mengorbankan dirinya,
maka Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan kambing kibas. Artinya ketika seorang ini memenuhi daripada permintaan orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusannya. Hari ini apabila seorang ini sukses, maka di belakangnya adalah ada doa daripada orang tua. Ada kemudahan dalam hidup kita apabila kita memenuhi daripada apa yang diinginkan oleh orang tua. Namun yang terjadi hari ini adalah terkadang dari fenomena yang terjadi, seorang anak diminta oleh orang tuanya masuk sekolah ini atau perguruan ini, maka jawaban sang anak, yang sekolah itu saya, bukan bapak ibu. Ketika orang tua mencarikan jodoh yang terbaik buat kita, maka sang anak biasanya akan menjawab, yang menikah itu saya, bukan orang tua. Padahal hadirin sekalian, apabila kita mau mengikuti apa permintaan daripada orang tua, itu adalah hak orang tua. Dan di kemudian hari ada kemudahan dalam hidup kita ketika kita menunaikan daripada permintaan daripada orang tua. Orang tua kita tidak meminta nyawa kita, akan tetapi orang tua menginginkan yang terbaik bagi kita, keberhasilan bagi kita. Mengapa hari raya Idul Adha orang sebut dengan Lebaran Haji? Memang hari raya Idul Adha itu bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Ini berkaitan yaitu di bulan Zulhijjah, tepatnya di 10 Zulhijjah. Maka di tanggal 9 dan 8 dan 9 disunahkan untuk berpuasa ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ini kisah atau Idul Adha ini mengingatkan tentang peristiwa pengorbanan daripada keluarga Bani Israel, keluarga Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari mulai ritual-ritualnya, sa'i yaitu Safa ke Marwah, ini adalah peristiwa mengenang peristiwa Hajar ketika mencari air. Kemudian ada melontar jumroh dan lain sebagainya. Dan pahala daripada Ismail yaitu disembelih, yang mana hari ini menjadi syariat yang diwajibkan, yang disunahkan sampai kiamat, maka pahalanya terus mengalir kepada Ismail. Ini adalah keberkahan taat kepada orang tua. Maka harapannya adalah bagaimana kita mengambil hikmah daripada peringatan ini, kemudian daripada kisah tersebut, agar kita memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, menunaikan hak-hak orang tua, berbakti kepada orang tua. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan kehidupan anaknya gitu. Maka beliau mengajak berdiskusi anaknya, tetapi dengan syarat anaknya ini sudah bisa diajak berdiskusi. Kemudian yang kedua, dalam hal berdiskusi ini seperti tadi sudah dikatakan, disampaikan dengan lemah lembut gitu ya. Ketika seorang bapak memanggil panggilan sayang kepada anaknya, maka itu tidak mungkin dilakukan dengan nada yang tinggi gitu ya, dengan nada yang membentak, tidak mungkin. Dia akan
ya, memanggil dengan panggilan sayang itu pasti dengan nada yang lembut, lemah lembut gitu. Jadi ketika berdiskusi yang diciptakan suasana penuh kesenangan gitu ya, sehingga diskusi itu bisa berjalan dengan menyenangkan. Nah, kemudian yang ketiga, seorang anak patuh dan taat kepada orang tua, apalagi itu menyangkut perintah Allah. Jadi tidak ada pertanyaan kenapa saya yang harus sembelih, kenapa bukan kakak saya misalnya, seperti itu ya, atau kenapa bapak harus gitu menyembelih, kenapa Allah menyuruh. Tidak ada pertanyaan seperti itu, tetapi langsung taat. Begitupun juga seharusnya kita bisa mengambil hikmah dari sini. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat, maka laksanakanlah, taatlah gitu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hikmah Idul Adha. Hikmah Idul Adha itu sendiri adalah kesempatan bagi seorang hamba, bagi kita sebagai seorang muslim, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu termasuk juga untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui contohnya lah, melalui teladannya lah, maka kita melakukan hal ini gitu ya, karena ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita mengikuti contoh sesuai dengan yang dicontohkan, maka kita sudah mengikuti sunnah Nabi, seperti itu. Kemudian mengapa Idul Adha sering juga disebut Lebaran Haji? Ya, karena Idul Adha itu dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji di Mekah sana. Jadi ketika 10 Zulhijjah itu kita melaksanakan sholat Idul Adha, maka di sana di Mekah itu orang yang sedang melakukan ibadah haji melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, itulah kenapa Idul Adha sering disebut Lebaran Haji. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.